Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan penjelasan mengenai PPh pasal 21. Kita akan lihat contoh di sini untuk penjelasan bagaimana kalau seorang pegawai yang gajiannya mingguan. Seno bekerja di PT Puspaku. Setiap bulan ia memperoleh gaji mingguan sebesar 4 juta. Di sini pembayaran gajinya dilakukan setiap hari Senin. Seno menikah dan tidak memiliki tanggungan. PPh pasal 21 terutang seminggu adalah sebagai berikut. Jangan lupa ini adalah masih berkaitan dengan soal yang sebelumnya yang sudah dijelaskan di video, bahwa ini adalah diperoleh gajinya adalah sebelum Juni 2016 ya. Jadi masih menggunakan PTKP yang lama ya. Nah itu ya, jadi masih menggunakan PTKP KMK nomor 101 ya, yang jumlahnya masih 36 juta per WP ya. Nah kita lihat perhitungannya untuk gaji seminggu 4 juta. Terus kalau dikali 4 bulan ya berarti 16 juta. Kemudian premi dibayar pemberi kerjanya, ini kemarin ada ketentuan 0,54 dan 0,3 kali gajinya 134.300. Jadi total penghasilan brutonya 16.134. Biaya jabatan maksimum 5% ya. Maksimum 500.000, 5% dari 16 juta ini sekitar lebih dari 500.000, makanya yang dipakai adalah 500.000. Nah, 16.134 dikurang 500.000 itulah adalah penghasilan neto sebulan ya. 15.634.400. Untuk penghasilan neto setahun maka dikalikan 12. Barangkali ada yang bingung ya, ini gaji seminggu kan berarti 4 juta. Kalau sebulan berarti sebulan tuh 4 kali, jadi dikalikan 4 ya. Bulan tuh 4 minggu maksudnya. Nah untuk setahun ini dikali 12. Kemudian PTKP-nya karena dia seno menikah kemudian belum memiliki tanggungan ya, kan 0, maka PTKP-nya ada 36 juta ditambah 3 juta, 39 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya 148.612.000. Nah, bagaimana perhitungan untuk setahunnya? PPh pasal 21 terutangnya adalah yang pertama 5% kali 50 juta, 2.500.000, kemudian sisanya tarifnya 15%. Ini di tarif pasal 17 ya. Tarif progresifnya 15% kali 98, jadi total 14 juta. Nah total PPh pasal 21 setahun terutang 17.291.800. Sebulan ya berarti dibagi 12, 1.440.000. Seminggunya berarti dibagi 4, 360.246. Jadi gajinya yang diperoleh take home pay-nya 4 juta dikurangi 360.246. Nah itu ya. Nah, catatannya ini di sini bahwa pada bulan April 2016 terdapat 4 minggu ya, sehingga yang menerima penghasilan bruto 16 juta. Kemudian pemotongan PPh pasal 21 1.440 disalin dalam SPT masa April 2016 ya. Kemudian di bulan Februari, Mei, Agustus, Oktober 2016 per bulannya terdapat 5 minggu, sehingga pemotongan PPh pasal 21 mingguan dipotong 5 kali. Nah itu ya. Bila terdapat pegawai tetap dengan jumlah penghasilan harian, maka terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan menggunakan faktor perkalian 26. Selanjutnya di 26 hari ya, 26. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh pasal 21 sebulan dengan cara di atas. Nah, ini ya. Jadi penghasilan PPh pasal 21, penghasilan brutonya 16.134.400, PPh terutangnya 1.440.983 di bulan April 2016. Ingat PTKP-nya menggunakan undang-undang nomor KMK ya tahun 2015 ya. Kalau di bawah Juni 2016. Kemudian dicontohkan lagi di sini. Fatia bekerja di tahun berjalan ya. Dia merupakan wajib pajak dalam negeri. Fatia telah menikah dan mulai bekerja di PT Puspaku sejak 1 September 2016. Nah, ingat nih 1 September 2016
Kemudian gaji sebulan adalah 12 juta dan tunjangan kinerja sebesar 2 juta. Ia membayar sendiri iuran pensiun per bulan sebesar 200.000 ke dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan. Nah, perhitungannya gaji sebulan 12 juta, tunjangan kinerjanya 2 juta, premi asuransinya ngikutin ketentuan yang di atas ya. 0,84% ya kali gaji ya. 100.800 dan jumlah penghasilan brutonya menjadi 14.100.800. Biaya jabatan 5% dari 14 juta berarti lebih besar sehingga yang dipakai adalah 500.000. Iuran pensiun yang dibayarkan sendiri 200.000 jadi sebagai pengurang penghasilan brutonya sehingga penghasilan netonya adalah 14.100.800 kurang 700.000 13.400. Nah, penghasilan neto setahun pengalinya 4 53.603.200 ya. Karena mulai dari September ya. September, Oktober, November, Desember. PTKP-nya adalah tidak kawin. Tidak kawin ya. Mana soalnya Fatia telah menikah tapi di sini kok tidak kawin ya. TKA 0. Belum ada tanggungan ya. Jadi dianggap 36 juta PTKP-nya ya. Penghasilan kena pajaknya 53 kurang 36 juta 17.603. Nah, PH pasal 21 terutangnya adalah 5% kali 17.603 atau 881.50. Sehingga PP pasal 21 terutang sebulannya itu dibagi 4 ya. 220.038. Nah, ini ya. Kemudian contoh yang berikutnya ini adalah Romeo. Kewajiban subjektifnya dimulai di tahun berjalan. Romeo warga negara asing dan negara Italia berniat tinggal di Indonesia, mulai bekerja di PT Puspaku sejak 1 September 2016. Gaji sebulan adalah 20 juta dan tunjangan kinerjanya 5 juta. Romeo telah menikah dan tidak punya tanggungan. Ini gaji sebulan 20 juta, tunjangan transport 5 juta, premi dibayar pemberi kerja 168.000 ya, dari 0,30 ditambah 0,54% kali 20 juta. Hingga penghasilan brutonya 25.168.000. Biaya jabatannya 5% dari 25 juta lebih dari 500.000, maka yang digunakan 500.000. Penghasilan neto sebulannya 25 juta kurang 500.000, 24.668.000. Nah, penghasilan netonya 4 bulan berarti dikali 4 menjadi 98.672.000. Penghasilan neto di setahun kan berarti pengalinya adalah 12 kali per 4 atau dikali 3 ya. Ini kan ada 4, pengalinya 4. Jadi 296.016.000. Kemudian PTKP-nya kawin tapi tidak ada tanggungan 39 juta ya. Nah, penghasilan kena pajaknya 296 kurangi 39 257.016. Ini di atas ininya Romeo menikah ya, tapi tidak ada tanggungan ya. Jadi 36 juta tambah 3 juta. 39 juta kalau yang sebelumnya. PTKP-nya di sini dianggap tidak kawin ya karena si suaminya nggak dimasukkan di sini ya. PTKP-nya ya. Nah, ini untuk PTKP-nya 39 juta sehingga penghasilan kena pajaknya 257.016. Nah, PP pasal 21 terutangnya 5% kali 50 juta, 2.500.000. 15% kali 200 juta, 30 juta, dan sisanya 7.016 kali 25%, 1.754. Jadi totalnya 34.254.000. Itu PP terutang setahun. Nah, kalau terutang 4 bulan berarti dibagi 4 menjadi 11.418. Kemudian PP terutang sebulannya berarti 2.854.500. Nah, itu ya. Kemudian Raffi, ini contohnya Raffi berhenti bekerja, merupakan wajib pajak dalam negeri. Raffi berstatus belum menikah sejak 1 Oktober 2016, yang bersangkutan berhenti bekerja
gajinya 7.500.000. Gaji PPh pasal 21-nya sebelum berhenti kerja berarti gaji sebulan 75 juta, terus iuran premi asuransinya 63.000 dari persentase yang diketahui di atas ya. Kalau 7,5. Kemudian jumlah penghasilan bruto 7.563. Nah, biaya jabatannya 5% dari 7.563 atau 378.150. Sehingga penghasilan netonya 7.184.850. Penghasilan neto setahun dikali 12 86.218.200. PTKP-nya tidak kawin, tidak ada tanggungan 36 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya 50.218. Nah, jadi itu perhitungannya 5% kali 50 juta 2.500.000, sisanya 15% kali 218.000 32.700, sehingga penghasilan PPh pasal 21 terutangnya 2532.700. Sebulannya berarti dibagi 12, 211.058. Nah, PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan Agustus 1688467 atau 8 kali 211.058. Nah, berikut perhitungan kembalinya ya. Saat Raffi selama bekerja ya. Gaji Januari sampai September kan tadi berapa gajinya? 7.500.000 ya, kali 9 67.500. Premi asuransinya 567, sehingga penghasilan brutonya 68.067. Biaya jabatannya 5% kali 68 ya, maksimum 6 juta. Jadi masih bisa 3.403.350. 6 juta itu untuk setahun. Sebulannya kan biaya jabatan tuh 500.000. Kalau 12 bulan berarti 6 juta maksimum ya. Nah, ini masih di bawah 6 juta. Jadi angka itu yang dipakai ya, 3.403.350 untuk biaya jabatan. Nah, penghasilan neto Januari sampai September 64.663.650. PTKP-nya tidak kawin, tidak ada tanggungan 36 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya 28.663.000. PPh pasal 21 terutang setahun 5% dari 28 juta 1433150. Nah, PPh pasal 21 dipotong 8 bulan itu 1668467, sehingga lebih dipotong sebesar 255.317. Nah, kelebihan pemotongan ini dikembalikan oleh PT Puspaku kepada Raffi pada saat pemberian bukti potong. Ya, ini ya di bulan April 2016 ya. Kemudian contoh berikutnya adalah John berhenti bekerja atau hilang kewajiban subjektifnya. John status tidak menikah, mulai bekerja di PT Puspaku sejak 2010, berhenti bekerja 1 Juni 2016, meninggalkan Indonesia ke negara asalnya, atau kehilangan kewajiban pajak subjektifnya selama 2016, menerima gaji per bulan 18 juta, tunjangan kinerja 4 juta. Nah, ini perhitungannya. PPh pasal 21-nya terutangnya kita hitung dulu, gaji sebulan 18 juta tambah tunjangan 4 juta tambah premi 151 ya, kembali lagi 0,3 kali 18 juta ditambah 0,54 tambah kali 18 juta. Jadi penghasilan brutonya 22.151.200. Biaya jabatannya maksimum 500.000, sehingga penghasilan neto 21.651.200. Nah, penghasilan neto setahun kali 12 259.814.400 dikurangi PTKP 36 juta ya, karena tidak kawin, tidak ada tanggungan, sehingga penghasilan kena pajaknya 223.814.000. Nah, pajak penghasilan 21 terutang setahunnya ini 5% kali 50 juta 2.500.000, sisanya 15% kali 173.814 26072, sehingga PPh pasal 21 terutang setahun 28.572.100. Nah, sebulannya berarti dibagi 12, 2.038.1008. Nah, ini PPh pasal 21 telah dipotong sama dengan Mei 2016 sebesar 238.108 kali 5 atau 11.905.042. Nah, perhitungan untuk PPh pasal 21 atas penghasilan John selama bekerja, gaji Januari sampai Mei 5 bulan 90 juta ya. Tunjangan transfer 20 juta ya.
berapa tadi? 4 juta kali 5, gaji sebulannya 18 juta kali 5 90 juta. Biaya preminya 756 sehingga penghasilan bruto 110 756. Biaya jabatan maksimum 6 juta setahun, ini masih 2.500.000. Penghasilan neto 5 bulan 108.256.000. Untuk setahunnya berarti dikali 12 per 5. 259.814.400. PTKP-nya tidak kawin 36 juta sehingga penghasilan kena pajaknya 223.814.000. Nah, PPh pasal 21 terutangnya 5% kali 50 juta 2.500.000 dan 15% kali 173 28.572.100. PPh pasal 21 terutang 5 bulan dikali 5 per 12 11.905.42. PPh pasal 21 dipotong 5 bulan 11.905.042. Jadi PPh pasal 21-nya nihil ya. Nah, ini ya contoh untuk yang pindah kewarganegaraan. Demikian nih keterangannya bisa dibaca. Nah, untuk berikutnya berarti soal nomor ini nomor 6, nomor 5 dan nomor 4 serta nomor 3 dikerjakan dengan menggunakan PTKP 2013 yaitu 4.300.000 dan PTKP yang 2022 menggunakan PTKP-nya adalah per wajib pajaknya 54 juta. Silakan dikerjakan kemudian dikumpulkan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.